Kita punya program yang namanya KIA Smart. Oh, apa itu? KIA Smart. KIA itu kartu identitas anak. Kartu identitas Betul. anak. Oke. Smart itu kita berbasis aplikasi. Selamat pagi Sobat KPAI. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ini dengan salah satu bintang tamu kita ya. Beliau ini dari Kota Hujan, Kota Bogor, dan biasa disapa dengan Pak Dudi. Oke, Pak Dudi, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sambil ngopi, sambil ngetehnya. Baik, siap. Siap, oke. Baik, selamat pagi Pak Dudi. Apa kabar nih Pak Dudi? Pagi Mbak Nanda, alhamdulillah sehat. Gimana Pak perjalanannya di pagi ini ke KPAI? Alhamdulillah lancar karena di Bogor kan banyak akses moda transportasi ya. Oke. Kereta 1,5 jam nyampe. 1,5 jam nyampe ya. Oke Pak Dudi, pertama nih kita ngucapin selamat lagi ya. Walaupun udah late ya Pak Dudi ya. Ini dari Juli ke bulan November ya. Tapi nggak apa-apa. KPAID Bogor ini, Kota Bogor ya tepatnya, itu mendapatkan penghargaan Anugerah KPAI di Juli 2022, Sobat KPAI. Nah mungkin Pak Dudi bisa sambil ngopi dulu ya, kopi suasana hitam dulu, aku juga nih. Ya, oke. Wah, panas, enak, seger. Oke Pak Dudi, sekarang nih KPAID Kota Bogor kan dilantik lagi ya? Betul. Nah gimana nih, kira-kira apa nih inovasi yang akan dilakukan oleh KPAID Kota Bogor untuk kedepannya? Ya, Kota Bogor ini sudah masuk periodisasi kedua. Oke. Ya, awal 2017 sampai 2022 dan sudah berjalan lebih kurang setengah tahun ke depan sampai saat ini. Yeah. Ada banyak program yang sudah dibuat, sudah disinkronisasikan, dikolaborasikan dengan berbagai lembaga terkait. Utamanya kaitannya dengan pemenuhan hak anak tentu saja dan perlindungan gitu ya. Kita punya program yang namanya KIA Smart. Oh, apa itu? KIA Smart. KIA itu kartu identitas anak. Kartu identitas anak. Oke. Smart itu kita berbasis aplikasi. Oke. Ya, di sana ada 3 muatan yang memperkuat kenapa ini harus kita betul-betul implementasikan di Kota Bogor dan ini jadi program unggulan kami. Yeah. Pemenuhan haknya jelas, hak sipil anak akan terpenuhi dan alhamdulillah sampai saat ini Kota Bogor tingkat partisipasi masyarakat untuk memberikan hak sipilnya terhadap anaknya lumayan tinggi. Oke. Hampir di angka 80-90%. Oke. Kalau kita bicara hak sipil itu bicara tentang akte kelahiran ya Pak Dudi, betul ya? Kalau ini kan KIA, kartu identitas anak. Kartu identitas anak. Kalau akte kelahiran itu sudah terkoneksi langsung dengan rumah sakit, dengan lembaga-lembaga kesehatan. Otomatis ketika lahir sudah dapat langsung akte kelahiran di Kota Bogor begitu dan gratis. Oke, luar biasa. Nah, kalau KIA Smart ini bekerja sama dengan dinas apa ini Pak Dudi? Utamanya yang punya fungsinya, tupoksinya adalah Dukcapil ya. Dukcapil di sana juga kita dengan Disdik dalam sosialisasi, tim penggerak PKK juga, kita juga dengan pengusaha pihak ketiga karena di samping pemenuhan hak sipil ada juga perlindungan. Dalam KIA Smart ke depan ini lagi dimaksimalkan sistemnya. Nanti ke depan kita menginginkan ada berbagai perlindungan dalam aplikasi itu. Dalam satu aplikasi. Jadi anak tidak membawa kartu manual, tapi dalam handphone saja sudah ada. Nah itu yang insya Allah akan running betul di awal tahun depan. Tapi udah di launching programnya. Oh sudah di launching. Kapan itu Pak Dudi? Bulan awal Oktober yang lalu. Awal Oktober. Berarti sudah ada sosialisasi juga ke masyarakat ya. Bahkan antusiasme masyarakat sangat tinggi karena ada berbagai kemanfaatan di samping pemenuhan hak, perlindungan dan kemanfaatan. Ada manfaat lebih nanti kita libatkan berbagai tenan. Perusahaan untuk mendukung terciptanya pemenuhan kebutuhan anak ini terpenuhi. Jadi ada contoh, ada produk buku, ada produk yang menggiatkan otot motorik anak ini mendapatkan diskon.
ada di diskon, ada di aplikasi itu ke depan. Satu aplikasi. Betul. Oke, Jadi aplikasi luar ini biasa. tentu saja memberikan keuntungan banyak hal. Tadi ya, tiga poin ini yang paling penting yang akan kami dorong terus sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pendataannya. Kami akan memfasilitasi bagaimana sistemnya bersama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya berjalan. Akhirnya semua merasa diuntungkan. Oke. Akses Semua masuk, merasa diuntungkan, akses anak masuk, juga, orang tua juga ya. Anak Kota Bogor itu lebih kurang jumlahnya 350.000 anak. Wih, banyak ya. Ya, 350.000 Banyak ya. saat ini lebih kurang mau tembus 200.000 yang baru ter-KIA-kan. Oh, yang Artinya baru masih diberikan KIA. 150.000 anak yang betul-betul kita genjot sampai tahun depan rencananya itu mudah-mudahan sudah hampir tuntas itu dengan berbagai fasilitas yang tadi. Nah, untuk KIA Smart ini bisa di-download di handphone atau gimana nih Pak Dudi? Mungkin bisa diinformasiin ke Sobat KPAI. Iya, nanti rencananya emang di-download tanpa berbayar ya. Kita inginnya semua memiliki akses untuk mendownload aplikasi ini. Ya, ke depan pengembangannya rencananya kita akan buat panic button segala. Oh, panic buttons ya. Bagaimana anak dalam kondisi darurat bisa dengan menekan tombol aplikasi akhirnya bisa terkoneksi dengan stakeholder perlindungan anak. Entah itu kepolisian, entah itu UPTD PPA, terlebih KPAI dan khusus Kota Bogor ya. Khusus Kota Bogor dulu. Pak Dudi, ini banyak hal ya sebenarnya kalau kita bicara tentang perlindungan anak di Kota Bogor ya terutama. Kan kerap kita ketahui sering juga terjadi tawuran, ada trafficking juga gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus yang saat ini pernah masuk ataupun yang sedang ditangani oleh KPAID Bogor, Kota Bogor, itu gimana ini Pak? Gambarannya saat ini. Kekerasan dan kasus-kasus anak itu tidak dinafikan terjadi hampir di setiap daerah. Utamanya memang daerah-daerah buffer zone ya, buffer zone ibu kota. Ini kan pergeseran sosial, nilai budaya juga sudah sangat luar biasa complicatednya begitu. Sehingga tentu saja yang paling utama bagaimana sistem penanganan kita. Kalau bicaranya kasus per kasus, saya pikir setiap daerah pasti punya kasus. Pasti ya. Yang muncul juga trennya juga hampir sama, ya kaitannya kekerasan seksual, kaitannya dengan pengasuhan anak dan sebagainya. Nah, kalau kami ini kan kita kan selalu kolaborasi dan sinergi dengan semua stakeholder, utamanya OPD dan kepolisian tentu saja. Nah, harapan kami setiap kasus anak ini sesuai dengan harapan kita bersama, anak itu sebisa mungkin tidak dalam ranah hukum. Ya, upayakan kalau masih bisa dalam tanda petik kita perbaiki, kita buat ini senyaman mungkin buat anak, maka kita akan lakukan. Makanya koordinasi kita intensif dengan beberapa lembaga itu, utamanya Kanit PPA, Polresta Bogor Kota, terus DP3A yang pengampu anak di Dinas di Kota Bogor, juga semua stakeholder anak. Jadi utamanya juga kita akan ada Puspaga. Puspaga di Kota Bogor juga sangat luar biasa. Itu sudah ada? Sudah ada. Oh, sudah ada kan. Dan level predikatnya sudah luar utama Puspaga Kota Bogor. Jadi artinya alhamdulillah Kota Bogor sudah secara kelembagaan sudah bersinergi satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya ketika ada permasalahan penanganan kasus kan tidak di KPAI. Ada UPTD PPA, ada Puspaga dan sebagainya, sehingga banyaknya kasus yang terjadi sekalipun kita tinggal koordinasikan dengan baik karena memang sistemnya sudah jalan begitu. Ini kalau boleh jujur ya Pak Dudi, sebagai pengawas dari penyelenggara perlindungan anak di Kota Bogor, gimana ini Pak dalam pandangan KPAID Kota Bogor sendiri terkait dengan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak anak yang ada di Kota Bogor? Iya, kami selalu tanamkan, selalu berpikir positif ke seluruh komisioner yang ada di KPAI. Jadi artinya
komunikasi itu penting. Oke. Kasus apapun tidak ada yang bisa tidak diselesaikan. Mestinya harus selesai. Tinggal bagaimana kasus ini kita pilah betul. Ini kasus, mohon maaf ya, levelnya berat, menengah atau ringan saja. Ketika berat, apa yang harus kita lakukan? Ketika menengah dan ringan, apa yang harus kita lakukan? Itulah yang terjadi, sehingga kita pun selalu ada forum-forum kecil untuk membicarakan itu. Antar ada forum koordinasi. Di samping internal juga eksternal juga selalu ada koordinasi, komunikasi. Itu kuncinya. Saya pikir kasus pasti ada, tapi penanganan itu harus betul-betul kita jalankan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau untuk pencegahan sendiri udah ada programnya Pak bersama OPD lainnya? Pencegahan itu kita alhamdulillah sudah banyak program. Dan ini pertama di Indonesia juga. Ada program yang namanya Horeca Molwai. Wow, itu apa? Horeca Mall Wai. Orang Sunda kan? Iya. Jadi Horeca Mall Wai. Nah, gitu ya. Itu ada singkatan. Hotel, restoran, kafe, mall, dan wisata edukasi ramah anak. Itu gimana itu? Kegiatannya seperti apa, Pak? Iya. Jadi bicara kota layak anak. Itu bukan berbicara hanya pemerintah saja. Bukan berbicara pengawasnya hanya KPAI saja. Tapi semua stakeholder Kota Bogor harus dilibatkan dan harus punya peranan. Karena Kota Bogor adalah kota jasa. Tentu saja kan tidak hanya kota hujan. Betul, kota hujan kota tadi jasa kan. Juga kota ya? jasa. Ini harus betul-betul kita maksimalkan potensi itu. Apa saja? Nah, ini kan di sana kan pusatnya tempat meeting. Tempat jalan-jalan, istirahat jadi Kota Bogor dong. Bagaimana ini harus betul-betul nyambung dengan raihan dan capaian kota layak anak. Makanya kita bekerjasama dengan dinas terkait, DP3A, pariwisata, ekonomi kreatif, dan Indonesian Hotel General Manager Hotel Association dan PHRI. Kita sama-sama urung rembuk bagaimana membuat tempat-tempat jasa dan wisata ini adalah harus ramah anak. Harus ramah anak dan juga aman untuk anak ya. Betul. Dan kita sudah deklarasikan dari mulai 2019. Sudah ada beberapa hotel dan tempat-tempat hiburan yang sudah ramah anak. Nah, ini inisiasinya KPAI, alhamdulillah diapresiasi oleh semua pihak, dan alhamdulillah sambutannya akhirnya simbiosis mutualisme. Jadi semua diuntungkan, intinya itu. Dan akhirnya capaian untuk menjadikan anak dan memberikan hak terbaik buat anak insya Allah akan tercapai. Bismillah ya Pak Dudi ya. Semoga tercapai penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bogor ya. Nah, kalau untuk tantangan yang dihadapi KPAID Kota Bogor apa nih Pak Dudi dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Ya, pasti ada tantangannya, pasti ada senang dan dukanya. KPAI ini kadang-kadang ketika masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin katakanlah wilayah sekolah, wilayah-wilayah RT, RW, lurahan, kecamatan, kadang-kadang kehadiran kita ini cukup menakutkan buat mereka. Gitu? Awalnya begitu. Awalnya ya. Karena apa? Ketika KPAI turun berarti ada kasus. Asumsi masyarakat begitu. Ada apa nih sampai KPAI turun? KPAI sampai ke wilayah, sampai ke sekolah, sampai ke semua lokasi-lokasi masyarakat berkumpul dan sebagainya. Nah, inilah memerlukan kerja keras dari komisioner untuk memberikan edukasi, memberikan advokasi. Alhamdulillah ketika awal-awal mulai kita menjabat di periode pertama, itu kasus luar biasa tingginya. Kami sih berpikir positif. Artinya masyarakat sudah aware, berani untuk melaporkan. Dan itu adalah hasil dari edukasi, advokasi kita kepada masyarakat. Karena kita masuk lewat sekolah. Sekolah Kota Bogor kan jumlah dari mulai PAUD sampai SMA banyak ya. Hampir 1.000 sekolah. Hampir 1.000 sekolah. Artinya ini adalah tempat untuk kita mengedukasi masyarakat, memberikan sosialisasi juga bagaimana pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak. Sip.
Nah, Pak Dudi, mungkin sebagai bentuk sosialisasi juga nih kepada warga Kota Bogor yang mungkin nanti nonton bincang-bincang Sobat KPAI, kalau ada permasalahan terkait pelanggaran hak anak atau terkait perlindungan anak, ini bisa mengadunya kemana ini Pak Dudi? Alamat kantornya di mana? Apakah ada call center atau WA pengaduannya, mungkin bisa diinformasikan Pak Dudi? Untuk semua warga Kota Bogor, ketika mendapati berbagai kasus, utamanya adalah kekerasan terhadap anak, dari semua kasus ya, kekerasan seksual dan sebagainya, warga Kota Bogor bisa langsung menghubungi kantor kami di Jalan Pajajaran nomor 10. Di gedung PPIB, Pusat Pengembangan Islam Bogor, samping Masjid Raya Bogor, dan bisa menghubungi kalau tidak berkenan untuk hadir langsung, bisa menghubungi nomor kontak hotline kami di nomor 0812 8641 3070. Mungkin bisa diulang lagi Pak Dudi. Sekali lagi ya, nomor hotline-nya 0812 8641 3070. Jadi warga Kota Bogor silahkan menghubungi nomor WA tersebut atau datang langsung ke KPAID Kota Bogor. Pak Dudi, karena waktunya yang sudah sangat mepet ya, kita bincang-bincangnya di sela-sela kesibukan Pak Dudi ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dudi atas kehadirannya ke KPAI dan selamat menjalankan tugas kembali nih untuk yang periode yang 2022 sampai 2027. Luar biasa, 5 tahun juga 5 tahun. Baik. Sehat selalu Pak Dudi. Siap Mbak Nanda, terima kasih. Baik, Sobat KPAI, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Baik, kita ada salam sehat untuk anak Indonesia Pak Dudi. Saya hitung 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia.